Santapan Harian Sabtu 12 Februari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Kristus bagi kami saat ini yang bertelut di hadapan-Mu. Di dalam kasih-Mu yang agung, kami berserah. Ya Yesus Kristus. Amin. Yeremia 13 ayat 1-11. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Sahabat Santapan Harian, apa yang akan kita lakukan bila terjadi kesalahan tulisan pada kertas kerja? Kita akan memakai penghapus untuk membersihkan kesalahan tersebut dan memperbaikinya kembali. Hal itu kita lakukan agar mendapatkan hasil kerja yang baik. Jika penghapus dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan, lebih dari itu, Tuhan punya cara untuk membersihkan kesalahan setiap umatnya agar didapati kembali kehidupan yang sesuai dengan rancangannya.
Yeremia mengikuti perintah Tuhan untuk membeli ikat pinggang lenan dan memakainya. Kemudian menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat. Setelah beberapa lama, ia diperintahkan untuk mengambil ikat pinggang lenan itu. Tetapi ternyata sudah lapuk dan tak berguna. Seperti ikat pinggang lenan baru yang dipakai Yeremia, demikianlah bangsa Israel dan Yehuda dahulu melekat pada Allah. Namun karena kecongkak-bongkakan merekalah, kini mereka seperti ikat pinggang yang lapuk dan tidak berguna. Yeremia diutus untuk menyampaikan bahwa Tuhan akan menghapuskan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem. Mereka adalah bangsa yang jahat, enggan mendengarkan perkataan-perkataan Allah dan mengikuti ilah lain. Padahal Allah lah yang membuat mereka menjadi umat yang ternama, terpuji, dan terhormat baginya. Tuhan yang penuh kasih akan bertindak kepada miliknya sendiri supaya mereka hidup sesuai rancangannya. Allah tidak segan-segan bertindak bila didapati hidup umatnya tidak sesuai dengan kehendaknya. Rancangan yang Allah buat bertujuan untuk kebaikan umatnya. Ingatlah, identitas umat Tuhan bukan dilihat dari kesuksesan, terdaftar sebagai salah satu anggota gereja, sudah dibaptis dan atau disidi, tetapi identitas umat Tuhan terlihat ketika hidup sesuai rancangannya. Marilah kita bertekad untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan telah memakai para hamba-Nya sebagai media yang menyerukan pertobatan. Jadi, bertobatlah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau senantiasa berfirman bagi kami. Kini, kami berjanji untuk setia mendengar dan melakukannya. Mampukanlah kami untuk menjadi saksi Kristus melalui tingkah laku kami, hingga hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.